generasi umat Islam. Jangan sampai Allah kirim azab. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyakiti kami. Senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahi Allah ketika kalian masuk logika dan berakal. Iman. Sedangkan kalian menyaksikan dan sebenarnya mampu untuk mengingatkan, maka kalian diam sama-sama, jangan terpecah belah. Kita terus menerus bangun kekuatan ukhuwah. Kita terus menerus bangun kekuatan Baik di negeri kami Indonesia. Dengan propaganda mereka di media, mereka melancarkan standar ganda. Di satu sisi mereka butuh dengan kekayaan alam kita, di sisi lain mereka takut dengan kebangkitan kita. Betapa tidak, mereka tidak bisa lagi melakukan berbagai macam cara. Sudah habis ide kayaknya, bagaimana cara memerangi umat Islam yang sebentar lagi akan bangkit. Saya sudah beberapa kali menyampaikan dalam kajian demi kajian bahwa mereka pernah berkumpul di tahun 2005. 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di markas CIA, Central of Intelligence of America. 15 negara ini mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di Langley, Virginia, Amerika Serikat, membicarakan tentang siapakah yang akan menguasai akhir zaman ini. The future belonging to our country or to our religions. Masa depan ke depan ini mereka kayaknya akan jatuh ke orang Islam, itu kata mereka. Sehingga mereka membicarakan hal-hal penting. Salah satunya adalah yang pertama, mereka mengatakan in 2024 we raise the new Islamic Caliphate in the world. 2024 akan bangkit kehilafan Islam yang terbaik. Itu kata mereka, bukan kata saya. Tapi saya nggak tahu, mungkin mereka bicara ini setelah nonton video saya di YouTube. Jadi, kemudian yang kedua, mereka mengatakan in Europe will become Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Serta yang ketiga, Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Mungkin itu bahasa Inggrisnya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu kata mereka. Pertanyaannya, telunjuk mereka mengarah kemana? Ternyata yang mereka tunjuk Indonesia. Maka jangan salah, kita selalu ditekan habis-habisan dengan berbagai macam fitnah dan propaganda mereka. Ya, karena mereka tahu dari sekian negara Islam yang ada di dunia, tinggal Asia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, dan kepemimpinan Asia ada di tangan Indonesia. Keberuntungan yang tadi Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah, wahai Rasulullah, berapakah jumlah ahli surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, inna fil jannati 'ashruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Dari 120 saf, walakum minha 80 safin. Jatah kalian di surga itu adalah 80 saf. Allahu Akbar. Artinya 2/3 surga sudah di-booking oleh Rasulullah untuk umatnya. Berarti sisanya berapa? 40. Matematika sama kan? Matematika kita? Matematika kita versi sekolah, bukan versi KPU kan? Matematika versi sekolah apa versi KPU? Jadi berapa? 120 dikurang 80? 40. Itu versi C1. Ya, 120 kurang 80 jadi tinggal 40. Sepertiga surga Allah bagikan kepada semua nabi dan rasul berikut umatnya. Di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Ahmad diceritakan, nabi berjumlah 124.000 orang. Dari 124.000 orang, hanya 12 nabi yang bukan Bani Israel. Dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 nabi dari bangsa Arab.
Ada yang tahu siapa 4 nabi dari bangsa Arab? Angkat tangan. Bani Israel dimulai dari Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa. Berarti di atas Nabi Yusuf siapa? Ya udah, hadiahnya gak jadi. Padahal saya kasih hadiah dinar. Benar? Mas Yoga ada dinarnya, Mas Yoga? Coba minta satu. Bang Yoga ada di kantong di mobil ya? 0,01 gram dinar. Insya Allah kita akan mengembangkan ekonomi syariah. Mulai hari ini kita perjuangkan agar kita bisa meninggalkan riba. Ya, kita kembali ke ekonomi syariah. Kita ambil alih kembali ekonomi bangsa ini dari mereka yang telah mengimperialisasi ekonomi kita. Betul? Siap kembali ke dinar dirham? Insya Allah kami akan membantunya. Dan ini alhamdulillah ada contoh mini dinar. Kita akan gunakan ini sebagai alat tukar kita nanti di kampung hijrah akhir zaman. Ya, nggak ada yang bisa jawab nih. Nah, ini emasnya nih. Ini uang kita nanti di kampung hijrah akhir zaman. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan di akhir. Kenapa kita harus segera hijrah? Masya Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akan datang satu masa di akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakannya, mereka akan terkena debu riba. Dan tahukah kita dosa riba paling ringan itu sama dengan menzinahi ibu kandung kita sendiri. Maka segera kita hijrah ekonomi. Baik, nanti kita lihat bahaya ekonomi kapitalis yang dibangun oleh musuh-musuh Islam. Baik, jadi siapa? Ada 4 nabi yang nabi bangsa Arab. Ibu-ibu, iya, baik. Siapa bu yang pertama? Nabi? Nabi Nuh. Bukan, Nabi Nuh dari Sumeria. Ah, nggak ada. Udah, masukin lagi. Yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, yang ketiga Nabi Syuaib, yang keempat Nabi Muhammad SAW. Hafalin, ya Allah, harus kenal sama nabinya dong. Kalau kenal sama saya nggak dapat pahala. Kalau kenal sama Nabi dapat pahala. Ya, baik, Ibadullah. Subhanallah, berarti 98%. Ya, 98% atau 97% Nabi dari Bani Israel. Allahu Akbar. Baik, kok jadi bicara Nabi ini? Nah, artinya mereka semua hanya dapat 40 saf untuk mereka dan umatnya. Berarti 80 saf sudah Allah booking, sudah Rasulullah booking untuk umatnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman memberikan kabar gembira di detik-detik terakhir Rasulullah akan wafat. Kata Jibril alaihissalam, aku mendengar sami'atullah azza wa jalla yakun haramtul jannata ya hatta yakunu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhilah. Ya, aku haramkan surga bagi siapapun sehingga umat Muhammad ada di dalamnya. Jadi sebelum siapapun masuk surga, kita duluan yang masuk surga. Amin. Ya, maka istiqomalah menghadiri kajian majelis seperti ini ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Yang terakhir yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan disiksa di akhirat. Tapi siksaan itu akan Allah segerakan bagi umat Nabi Muhammad di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ummati hadhihi ummatun marhumatun." Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabaha fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana siksaan itu akan ditimpakan pada kami di dunia ini ya Allah? Ya Rasulullah, sehingga di akhirat kami tidak disiksa. Satu, bil fitani, dengan fitnah, huru-hara dan petaka. Maksudnya dengan fitnah geopolitik ini. Panasnya geopolitik yang kita alami hari ini seluruh dunia. Ya, mau kajian dihalangi, bahkan dicekal, dibubarkan. Giliran yang ke gereja dijaga. Panas kan? Panasnya kita memegang Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran Sunnah hari ini. Apabila kita jalankan dengan istiqomah, begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Ya.
Yang kedua, bil jalazila, dengan bencana alam. Sakit memang ketika terkena bencana alam, gempa, tsunami, longsor, apapun. Tapi jika kita meninggal dalam keadaan tidak syirik, kita dalam keadaan beramal saleh dan bertauhid,